Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan suci kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman. Oleh karenanya bulan suci Ramadan ini merupakan sebuah kesempatan emas, kesempatan yang sangat luas bagi umat Islam untuk meraih sebanyak mungkin pahala, meraih sebanyak mungkin keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang dilakukan sebelum bulan suci Ramadan. Juga untuk membersihkan diri dari konsumsi-konsumsi yang mengotori pencernaan selama 11 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dan untuk mereka yang masih malas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ramadan ini merupakan sebuah hadiah. Bagaimana tidak? Saat jutaan muslim di seluruh dunia mengerjakan amaliyah Ramadan dengan rangkaian kegiatan yang sangat banyak, yang sangat padat, dari amaliyah sunnah sampai amaliyah yang wajib. Amaliyah sunnah pahalanya layaknya seperti amaliyah yang wajib. Kemudian pahala amal wajib dilipat gandakan berlipat-lipat. Banyak sekali kegiatan di bulan suci Ramadan ini yang memaksakan mereka yang malas untuk ikut serta mengikuti rangkaian amaliyah Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan ini merupakan sebuah hadiah. Di sisi lain, saat seluruh umat muslim berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, namun Ramadan ini juga tidak berarti absennya peluang untuk mengerjakan keburukan, untuk mengerjakan kemaksiatan. Banyak terjadi kemaksiatan, kejahatan di bulan suci Ramadan. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan suci Ramadan, "futihat abwabal jannah," pintu-pintu surga dibuka. "Wa ghuliqat abwaban nar," kemudian pintu-pintu neraka ditutup. "Wasufidatis syayatin," atau dalam hadis lain wasulsilatis syayatin, setan-setan dibelenggu, dirantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu akan timbul pertanyaan, mengapa kejahatan, mengapa kemaksiatan masih tampak sekalipun setan-setan sudah dibelenggu, sekalipun di bulan suci Ramadan yang mana setan-setan semuanya sudah dibelenggu? Maka dalam hal ini para ulama memberikan banyak sekali tafsiran mengenai hadis di atas, mengenai hadis tentang sufidatis syayatin, dibelenggunya setan. Yang pertama, maksud dari belenggu sufidatis syayatin ini tidak secara harfiah berarti rantai, tidak berarti dirantainya setan, tidak berarti dibelenggunya setan. Namun maknanya setan-setan tidak lagi leluasa dalam menggoda manusia selama beribadah di bulan suci Ramadan. Sebab pada umumnya umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, orang-orang yang beriman sedang sibuk berpuasa seharian penuh. Pada malam harinya mereka juga gemar berzikir, tadarus Al-Quran, salat sunnah, qiyamul lail, tarawih. Ya, dalam hadisnya dikatakan man qama Ramadan, barang siapa yang bangun menghidupkan malam bulan suci Ramadan, terus kemudian sahur, setelah sahur dilanjut dengan puasa lagi. Seperti itulah rutinitas sehari-hari di bulan suci Ramadan, yang mana dengan padatnya kegiatan di bulan suci Ramadan ini membatasi ruang gerak setan
untuk bisa menggoda manusia, menjerumuskan manusia mengerjakan keburukan, mengerjakan kejahatan, kemaksiatan. Ada pula para ulama yang menafsirkan bahwa arti dari kata sufidatis syayatin ini adalah benar-benar artinya adalah belenggu. Artinya adalah rantai. Jadi setan-setan itu benar-benar dirantai, dibelenggu. Namun yang dibelenggu hanyalah mereka setan-setan yang membangkang saja. Boleh dikatakan adalah mereka setan-setan yang kelas berat, yang sangat profesional, sudah sangat lihai menjerumuskan manusia menjalankan kemaksiatan. Itu adalah mereka adalah setan-setan yang membangkang. Adapun setan-setan kelas rendah, kelas teri mungkin ya, mereka cenderung lolos, tidak dibelenggu. Penjelasan ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Huzaimah, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam pertama bulan suci Ramadan, setan-setan dibelenggu, yaitu setan-setan yang membangkang. Jadi setan yang membangkang saja yang dibelenggu. Jadi barang siapa yang di bulan suci Ramadan ini masih gemar berbuat maksiat, berbuat kejahatan, maka itu berarti dengan mudahnya dia terperdaya oleh setan-setan yang kelas teri, yang kelas rendah, apalagi oleh setan-setan yang kelas berat, yang sudah begitu profesional, handal menjerumuskan manusia. Oleh karena itu, efek dari dibelenggunya setan ini cenderung berlaku bagi mereka yang beriman, yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Kita bisa lihat dalam surat Shad ayat 82 dan 83. Setan berkata, qala fa bi izzatika, demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan, la ugwiyannahum, aku akan menyesatkan manusia ajma'in, semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka, yang mukhlis, yang ada keikhlasan di dalam hatinya. Setidaknya ada 4 jawaban terkait masih banyaknya kemaksiatan, kejahatan di bulan suci Ramadan ini, sekalipun setan-setan itu dibelenggu. Yang pertama kalinya, efek dari dibelenggunya setan ini akan lebih terasa bagi mereka yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, tidak semuanya setan itu dibelenggu. Yang dibelenggu hanya sebagian dari mereka, yakni yang membangkang saja, yang sudah sangat pandai menggoda manusia. Yang ketiga, dibelenggunya setan dapat bermakna berkurangnya tindakan kejahatan, berkurangnya perilaku-perilaku maksiat. Karena memang di bulan suci Ramadan ini, selama bulan suci Ramadan ini akan terasa lebih banyak marak kegiatan-kegiatan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang positif dibanding dengan pergelaran-pergelaran publik yang sia-sia yang sering kita lihat. Yang keempat, dibelenggunya setan tidak berarti hilangnya aktivitas-aktivitas yang merusak, karena pada awalnya memang sifat jelek manusia itulah yang sudah terbiasa berbuat kejahatan, yang terbiasa berbuat kemaksiatan. Jadi saat mereka masuk bulan suci Ramadan, masih saja mereka berbuat kejahatan tersebut. Ibarat sebuah mobil yang berlaju kencang, ketika diinjak rem, maka dia tidak akan berhenti otomatis di tempat itu, melainkan akan ada jeda beberapa meter yang memungkinkan mobil itu akan berhenti. Terakhir, ada pula kalangan ulama yang memberikan makna sufidatis syayatin, dibelenggunya setan ini adalah dibelenggunya setan-setan yang sering mencuri kabar atau berita dari langit. Ya, ini arti yang lebih spesifik lagi.
Sebagian para ulama mencantumkan seperti itu. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Sekian kultum singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita sama-sama menjaga diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji walaupun kita berada di bulan suci Ramadan ini, walaupun dalam keadaan setan-setan ada yang dibelenggu. Hadza minni, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.